Assalamualaikum Sobat Papa. Selamat sore. Kali ini PSE mau nge-review nih. Ada salah satu motor member kita, namanya Om Dewo, yang kebetulan dia ada di sekitar sini nih. Sebentar lagi dia datang. Kita lihat motornya seperti apa. Mungkin teman-teman penasaran. Nah, ini dia nih orangnya kebetulan lagi datang nih Om Dewonya nih. Ya. Gimana Om Dewo? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mantap. Ini nih Sobat Papa, motor Om Dewo. Oke. Nah, ini dia Sobat Papa motor yang gue maksud tadi. Motornya VR 250 SF. Ya Om Dewo ya, itu motornya Om Dewo. Iya. Nah, ini Om Dewo pemiliknya mungkin udah berapa lama Om Dewo miliki motor ini? Saya beli itu dari bulan Januari akhir 2021 Om Sinto. 2021 sih, Iya. udah lumayan lama ya. Iya. Kayaknya tapi mainnya sih udah lama ya. Artinya belinya belum terlalu lama, tapi jam terbangnya udah banyak dong. Lumayan. Jadi udah tahu dong motornya kayak apa. Nah, itu yang diperluin nih sama sobat-sobat Papa nih. Ya, mereka pengen tahu kan VR 250 SF itu seperti apa, dan 250 SF itu kabarnya adalah tipe tertinggi dari VR nih teman-teman. Gitu. Oke Om Dewo, coba bisa diceritain nggak? Ini CC pasti 250 ya? Ya. Nah, di sektor mesin ada nggak perubahan atau apa yang dilakuin sama Om Dewo? Oke, ini mesin jelas pasti beda tipenya sama yang EC 250 dan ES 250. Mm-hmm. Karena dia memang sebenarnya ini motor buat di sirkuit ya Om Sinto ya. Betul. Cross Ya. gitu. Nah, langkah yang pertama saya rubah itu karena memang dia jelek di listrik dan pengapian Om Sinto. Oke. Yang saya ganti pertama itu adalah CDI pakai BRT, Ya. coil pakai YZ, Hmm. terus busi udah pasti pakai iridium. Nah, tuh lihat teman-teman, ini motor udah keren aja, masih di tune up. Itulah kelakuannya anak-anak PSE, udah nggak habis pikir ya kan. Tadi udah disebutin ya, ada modifikasinya, ada karburator diganti ya kan, koilnya juga. Ada lagi nggak Om Dewo yang nempel di mesin yang bukan bawaan dari VR-nya? Oke, karena kita kan main ini kan enduro trabas Om Sinto. Nah, jadi otomatis kita harus mengcover semua kendaraan kita, Ya trail kita. pasti ya. Yang pasti itu sering kita lakukan adalah di sektor bak kopling. Nah, Nah itu, bak kopling ini saya kasih protektor, dia bahannya seperti plastik, cuma dia bulat, nggak gampang patah ya. Ya. Nah ini saya beli di aftermarket ya. Ya. Atau dia banyak nih teman-teman yang jual nih Om Sinto. Gitu. Paling itu aja untuk mesin, untuk protektor. Jadi selain nambah penampilan lebih ciamik, dia juga punya fungsi ya. Ya. Jadi memang protektor, tapi juga nambah cantik nih teman-teman. Buat teman-teman yang lain juga mungkin pernah lihat ya, yang dimaksud Om Dewo, protektor engine seperti itu, cover engine sih ada yang bilang gitu juga. Itu gunanya memang kalau kita jatuh, case-nya nggak pecah, sehingga nggak ada oli yang keluar dari mesin kayak gitu. Oke, kayaknya ada satu lagi nih Om Dewo. Ini di radiatornya ada semacam penguatnya. Nih, teman-teman, nih lihat nih. Nih, di sini nih. Ada radiator guard ya? Radiator guard atau radiator brace orang bilang gitu. Ya Om Dewo, bisa diceritain nggak ini dapatnya di mana atau belinya di mana Om Dewo? Nah ini radiator guard Om Sinto, saya bikin itu di bengkel langganan trail kita, teman-teman VR kan. Ya. Ini bahannya dari besi behel sama besi congkelan ban. Fungsinya adalah pada saat, ya malum, saya kan ke warung nih Om Sinto, main juga masih Sama gue juga. jatuh kiri, jatuh kanan, gerabak kerubuk, parah deh pokoknya, melehoy, mombroy deh. Nah, untuk menghindari radiator ini penyok yang sudah terjadi, maka saya buat radiator guard ini untuk mengamankan radiatornya supaya tidak bengkok Om Sinto. Ya benar-benar, itu benar banget tuh. Tips kedua juga tuh dari Om Dewo. Jadi selain engine cover yang bisa menyelamatkan supaya transmisi atau case-nya nggak bocor, ada juga radiator guard nih yang nggak kalah penting nih teman-teman, karena itu bisa bantu kita atau menyelamatkan kita ketika kita trouble di jalan, jatuh, pes atau gimana di atas batu, radiator kita nggak akan bengkok. Hemat juga ya kan, modal di awal tapi belakangannya kita cuan gitu. Nah itu dia Sobat Papa. Loh, Tadi dulu Om Sinto. ini motor kan bisa kebalik sendiri Ki. Waduh. Ya udah sekarang kita ini Om Dewo. Nih saya ada tanya satu nih yang dari tadi udah saya mau tanya ini. Ini kayaknya gearnya bukan bawaan. Apa bawaan ini Om Dewo? Nah Sprocket ini belakang nih. kalau untuk sprocket gear belakang, saya tidak menggantinya Papa Sinto. Ini bawaan dari motor. Ukurannya 52T 520 lebarnya. Yes.
Jadi ini masih bawaan ya? Bawaan asli. Bawaan aja keren banget, emang SF juara nih di VR nih. Dan ini memang kayaknya kalau part yang bawaannya tuh semuanya mereknya Mojo ya? Mojo. Ya? Mojo. Nah, untuk sektor apa ban belakang ini pakai apa nih? Nah, kelihatannya pakai Maxxis nih Om Dewo nih teman-teman, pakai Maxxis. Ukurannya 120/100 ya. Gimana Om Dewo review singkatnya? Maxxisnya enak gimana? Oke, kalau untuk ban Maxxis memang saya akui pada saat dia dari baru sampai range di 70% dia juara memang. Oh gitu ya? Iya, dia bisa melibas batu licin, keramik apa segala macam. Cuma pada saat dia sudah menyentuh angka 60%, dia mulai agak-agak nggak enak itu. Nah, banyak teman-teman kita yang merekomendasikan agar kita kalau mau mainnya enak lagi, ya harus diganti lagi. Oh iya, itu ada tips sedikit juga tuh dari Om Dewo tuh teman-teman. Dari katanya Maxxis dari pengalaman dia, aduh susah banget ngomong gue. Pengalaman dia seperti itu. Nah, mungkin emang sih pada dasarnya rata-rata motor trail itu kalau udah paculnya udah mulai berkurang, traksinya emang kurang sih. Jadi memang kalau bisa disarankan 70% ke atas baru jos. Lebih daripada itu ya buat jalan-jalan biasa aja lah. Nah, kayaknya selain daripada sprocket sama ban, ada dua hal lagi nih yang menarik di bagian belakang dari motor Om Dewo. Kita lihat nih, swing armnya sama shock breakernya. Kayaknya bukan standarnya nih Om Dewo. Bukan. Bisa diceritain nggak itu apaan Om Dewo? Nah, kalau armnya itu Om Sinto, ini copotan atau orang-orang bilangnya limbah dari motor CRF 250. Honda ya? Honda CRF oke. 250. Dari armnya sama shock breakernya. Nah, kalau untuk arm sebenarnya SF itu nggak perlu diganti Om Sinto, Yes. karena sudah aluminium. Ya. Cuma karena ini bekas dari motor saya yang lama, daripada dijual saya sayang kan, akhirnya saya pasang di sini. Oh. Nah, kalau untuk shock breakernya memang VR mau bagaimanapun tetap harus diganti. Kenapa? Karena shocknya VR itu memang kurang gurih lah, kurang nyoy kalau orang bilang. Nah, akhirnya saya ganti dengan punya CRF 250 Ya. dan gurih sekali Om Sinto. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi maksud penggantiannya sih sendiri bukan karena apa-apa. Memang kebetulan punya SF sendiri udah oke. Cuman karena Om Dewo ada nih barang nganggur di rumah, daripada dianggurin, yang mendingan dipasangin. Yang mana itu juga kemampuannya lebih daripada punya VR aslinya gitu loh. Jadi kenyataannya sih punya bawaan VR juga udah cukup oke Om Dewo ya. Oke. Gitu. Cuman ini adalah upgrade-an gitu loh. Nah, untuk sektor belakang kayaknya udah ke cover semua nih. Nah, sekarang depannya nih Om Dewo. Depannya apa aja nih yang dirubah Om Dewo? Dari mulai mungkin ban ya? Oke. Kalau untuk ban saya nyoba ini sebenarnya. Ini saya pakai merek Dunlop tipenya DG01. Iya. Nah, kelemahan dia memang unggul di track ring. Karena untuk motocross Om Sinto ya. Yes, betul. Nah, tapi pada saat untuk terabasan, terutama jalan licin, tanah keramik, batu licin, wah dia parah banget Om Sinto, nggak enak. Gitu. Nah, itulah review saya untuk ban depan DG01. Ya. Tapi kalau untuk suspensinya sendiri atau forknya ini masih bawaan ya? Masih bawaan, Masih Fast bawaan S. dan dia pakai merek Fast S, which is Ya. itu kalau saya pernah dengar infonya sih untuk merek non Jepang, nah Fast S ini udah termasuk yang paling gurih juga gitu. Murah meriah dan jos. Dan kebetulan ini bawaan dari VR-nya sendiri ya. Dan asnya dia kalau Fast S itu kemarin saya dapat info dari salah satu juragannya SGM, dia bilang asnya itu asli Jepang. Oh, Itu. komponennya masih Jepang ya dalamnya Ya, ya? betul. Oh, mantap. Nggak ada kuncinya nih, nggak ada kuncinya teman-teman. Kuncinya di sini ternyata. Aduh, Om Dewo, ini stang nih. Saya dari tadi ngeliatin stangnya kayaknya nggak mungkin bawaan nih. Ya. Bisa cerita sedikit nggak nih yang sektor-sektor kemudi lah? Oke. Kira-kira. Langkah pertama yang saya ganti adalah pasti stang ya, steering ya. Kenapa? Karena bawaan pabriknya VR ini sudah merek Mojo, cuma kan saya ada rasa kekhawatiran Om Sinto. Akhirnya saya pakai yang Masih nggak pede dia. nggak pede, papa-papa ya. Akhirnya saya ganti merek Protaper yang original, tipenya Carmichael. Oke. Gitu. Nah, Tepukannya ya, tepukannya punya Carmichael, punya Ricky Carmichael gitu. Carmichael. Nah, kalau untuk handguardnya ini saya pakai merek Aserbis. Ini yang original. Ini enak. Pada saat saya terabas, banyak ranting-ranting, banyak pohon, dia lentur banget, bisa melindungi kepalan tangan saya, Om Sinto. Oh, bawaannya nggak dapet ini Om Dewo? Bawaannya dapet, cuma saya nggak suka Oh, dia bawaannya modelnya ada teman-teman. besi. Iya, iya, Itu iya. bahaya buat saya, atau buat siap. teman-teman yang lain ya. Oke. Itu.
Terus kalau untuk remnya sendiri, handle remnya ini Handle bawaan atau remnya apa? bawaan. Nah, itulah enaknya dari tipe SF ini motor VR. Dia itu semuanya trimmingnya udah factory-nya udah bagus banget. Om Sinto. Oke. Gitu. Nah, lampu untuk lampu Nah, gimana nih Om Dewo? Kalau untuk sektor lampu, saya pakai mereknya saya lupa. Cuma ini saya beli di Tokopedia, harganya lumayan tinggi dia. Dia 30 watt, dia bisa jauh dekat. Dekatnya itu warna putih, jauhnya warna kuning. Membantu banget saat kita terabas di malam hari Om Sinto. Jauh dekat 2000 Om ya? Jauh dekat 2000. Wah, udah ganti, udah naik. Tipis udah pun naik. 2000 juga. Lu kelihatan udah tuanya lu, jangan ngomong gitu. Nah, kalau sektor body Om Dewo, ini kayaknya dekal atau stikernya bukan bawaan dong, masa ada kitanya nih Bapak sedang enduro. Oh iya. Boleh cerita dikit nggak ini dekal dari mana, di mana bikinnya? Ini dekal memang saya bikin atau pesan di Hood Graphic Om Sinto. Yes. Pembalap-pembalap Indonesia pun pada pakai Hood Graphic. Kenapa? Reasonnya karena ini dekal bagus. Walaupun kita jatuh, grosok apa segala macam, dia itu nggak ngerusak dekalnya karena Yes. kualitasnya tebal sekali. Benar. Itu dan bagus lah pokoknya. Jadi memang intinya fungsi dekal tuh ada dua nih teman-teman. Hanya info tambahan ya. Selain mempercantik ya, tapi itu juga menjadi protektor atau guard buat bodi kita sendiri. Jadi semacam casing handphone lah. Kalau bodi motor trail udah dikasih dekal yang model kayak gini, apalagi yang kayak model-model Hood Graphic kayak gini, ini standarnya udah bagus banget sehingga malah memperkuat dan mempercantik motor kita sendiri. Dan yang paling enaknya bisa di custom. Oh iya, ini bukan endorse loh. Halo Hood Graphic. Ini emang asli Hood Graphic dan kita jos Hood Graphic. Puas. Saya bayar sendiri Om Sinto. Ah iya iya iya. Nah, sobat papa, ada satu lagi nih info yang menarik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih panjangannya VR 250 SF? Nah, ini yang namanya SF nih, special frame ya kan. Kalau yang lain-lain itu masih pakai baja atau besi, yang ini udah aluminium. Jadi ini adalah motor VR 250 yang paling ringan di kelasnya dan juga tipe tertinggi. Jadi ringan di bobot, berat di harga. Gitu maksudnya Om Dewo ya. Gitu. Jadi ini SF, lihat tuh, bodinya udah memang dia desain bodinya udah lebih ke sedikit motor track ya, motor cross gitu-gitu, tapi bisa dipakai buat enduro juga walaupun dia bukan murni motocross. Nah, frame-nya ini yang paling mereka jual, makanya VR ini menamakannya VR 250 SF gitu. Om Dewo ada tambahan lain nggak selain untuk motor ini yang belum kita sebutin di antara modifikasi tadi? Kurang lebih ya ada sih Om Sinto ya. Tapi saya boleh kasih pesan nggak? Boleh. Jadi kalau mau main nyaman itu memang motor itu harus settingan badan kita Om Sinto. Nah, itu dia ilmu lagi. Contohnya kayak saya kan tinggi saya kan 183 cm dengan berat 86 kg. Nah, jadi dari setang sampai kaki-kaki itu disetting untuk bobot dan tinggi saya Om Sinto, Nah, biar saya mainnya nyaman. Betul, jadi kalau geometri motor sesuai dengan orangnya, ya jadi emang harus di-adjust sesuai dengan ridernya ya. Betul, jadi nggak betul. bisa motor siapa kita pinjam enak, belum tentu. Betul. Karena beratnya beda, ya kan, tingginya beda, mukanya beda ya kan. Beda, kantong Mukanya juga beda. nih, muka kameramen beda loh. Motornya lain lagi dia, nggak bisa pakai yang ini dia. Nanti masuk ke dalam Kubangan. kolam. Ya, itu. Ya, itulah tadi. Jadi beberapa spek yang udah kita jelasin sama Om Dewo tadi. Mungkin nanti videonya setelah ini akan ada kita masukin juga atau review singkatnya di dalam track. Nantikan video-video selanjutnya. Salam terus, gaspol, betot, betot, betot. Sebentar.